Engkau sungguh baik, Engkau sungguh ajaib, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Oh Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Di dalam segala perkara hidup kita yakin dan percaya akan ada berkat di setiap cobaan dan akan ada jawaban Tuhan di setiap doa-doa kita. Karena di dalam segala hal janji Tuhan tak pernah berubah. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Kita mengaturkan pujian ini dari Allah. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. boleh setiap saat untuk kita menabur, karena suatu hari nanti kita pasti akan menuai. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri.
Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan karena Tuhan akan memulihkan keadaan kita seperti Tuhan memulihkan keadaan dia. Biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan boleh menguatkan hati kita, boleh menyejukkan jiwa kita. Karena Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang sungguh mengasihi kita melebihi siapapun di sekitar kita. Karena Dia yang paling mengerti isi hati kita. Oh haleluya Tuhan Yesus, kamukan pujian ini. Engkau Bapa yang mengasihi, itu takkan pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati.
Bapa. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebahagiaan daripada kebenaran-Mu. Pimpin kami Tuhan, kuasai hamba-Mu dengan berkuasa-Mu. Setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan, kami benar-benar berkat. Karena kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang pencobaan yang Yesus alami di dalam kehidupannya, yang mungkin hal ini juga pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya ini telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, suruhlah itu seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya pencobaan. Ya. Pencobaan itu bisa datang di dalam kehidupan kita dengan dua hal. Yang pertama, pencobaan bisa terjadi dalam kehidupan kita karena mungkin ulah kita sendiri. Misalnya, kita tahu bahwa kalau kita bekerja dan kita korupsi, tentunya akan ada akibat yang fatal di dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita di PHK, tidak hanya kita diberhentikan di tempat kita bekerja, tapi juga mungkin akan dibawa ke ranah hukum. Tapi hal yang kedua, yaitu pencobaan yang kedua itu datang bukan dari diri kita sendiri, bukan karena ulah kita sendiri, tapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan hal yang benar, kita sudah mengerjakan segala sesuatu ya dengan maksimal, tetapi hal itu mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Itu cobaan yang kita alami yang namanya ujian. Proses daripada ujian itu akan membentuk kita, akan memurnikan di dalam kehidupan kita, menguatkan di dalam kehidupan kita, untuk kita dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, yang senantiasa menunjukkan bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas yang baik
di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama manusia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus adalah manusia, tetapi Yesus juga adalah Allah. Namun pada saat itu, ketika Yesus penuh dengan Roh Kudus, dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini, ketika dia selesai dibaptis dan Roh Tuhan turun di atasnya berbentuk merpati. Dan pada saat itu dikatakan Roh Kudus itu membawanya kepada turun. Dan pada saat itu dia berpuasa 40 hari 40 malam terjadi di dalam kehidupan Yesus. Namun apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ketika dikatakan ia lapar, Yesus lapar, Allah mengizinkan untuk iblis mencobai Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita, kita pun dari ketiga hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini, kita pun mengalami hal seperti itu. Ya mungkin kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, di situ dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Mungkin bentuk pencobaan yang kita alami itu berbeda dengan apa yang Yesus alami. Tetapi ada juga apa yang Yesus alami juga itu terjadi di dalam kehidupan kita. Namun bagaimana dan apa yang tergantung daripada peristiwa yang Yesus pada saat ini alami di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal cobaan yang iblis berikan kepada Yesus. Yang pertama, cobaan kebutuhan hidup. Setiap kita pasti membutuhkan makan. Apalagi di masa-masa pandemi ini, saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin banyak orang-orang yang menjadi khawatir karena mungkin pekerjaan yang mungkin pada tahun-tahun berikut atau tahun-tahun sebelumnya ya mengalami satu kenaikan gaji yang oke. Namun pada saat ini, saudara, selama masa pandemi ini kita bukan mengalami satu kenaikan yang oke, tetapi juga penurunan. Mungkin segala sesuatu fasilitas yang kita hadapi bagi yang bekerja mungkin mengalami satu kemerosotan di dalam ekonomi kita. Mungkin ada pengurangan yang gajinya tadinya mungkin ya full, dipangkas sedikit. Mungkin tidak hanya gaji, bukan hanya gaji, tetapi mungkin uang makan atau transportasi dipangkas. Yang tadinya mungkin kita sudah berada di dalam puncak kenikmatan, dalam arti tanda petik ya saudara, semua cukup sampai kita mungkin bisa menabung. Tetapi dengan adanya pandemi ini, semuanya itu mengalami proses di dalam kehidupan kita, ujian kebutuhan hidup di dalam hidup kita. Dan tidak banyak atau tidak heran banyak juga anak-anak Tuhan yang merasa khawatir akan kehidupan ini. Karena apa saudara? Kebutuhan hidup ini tidak bisa, bukan merupakan sesuatu kebutuhan keinginan, tapi juga kebutuhan pokok. Ya misalnya makanan, ya saudara. Kalau kita beli baju mungkin masih bisa kapan-kapan. Tapi kalau yang namanya kebutuhan perut, saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak bisa kita elakkan di dalam kehidupan kita. Mungkin orang dapat berkata, ya yang penting ada beras, ada garam, udah cukup. Ya. Namun saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam masa pandemi ini, saudara, kita tidak hanya cukup dengan mempergunakan beras atau garam. Karena kita harus memiliki satu imun yang baik. Kalau kita kekurangan gizi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengalami yang namanya imun kita turun. Dan mungkin si tante corona itu akan datang ke tubuh kita. Dan si om covid juga akan membentuk kita. Bahkan akan menghindar di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita serba salah. Keadaan ekonomi yang merosot, ya. Di samping itu juga kita harus menjaga imun kita, menjaga kesehatan kita dengan memiliki satu makanan asupan yang bergizi dan yang lain-lain. Kebutuhan hidup ini saudara tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan kita. Sama pada saat itu ketika Yesus juga dikatakan sedang lapar. Yesus menginginkan makanan dan minuman. Namun pada saat itu saudara kasih oleh Tuhan, ketika Yesus berada di dalam satu keadaan lapar, dan pada saat itu iblis berkata kepada Yesus,
jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Kita ketahui bahwa Yesus manusia, tetapi Yesus juga Allah. Tidak ada sesuatu hal yang tidak dapat dilakukan dengan kealahan Yesus. Yesus mampu untuk dapat mengubah batu menjadi roti, saudara yang kasih oleh Tuhan. Orang yang meninggal saja bisa dibangkitkan, orang yang lumpuh saja bisa berjalan. Dengan segala perkataannya, dengan segala ucapan, kealahan Yesus itu mampu untuk dapat melakukan berbagai macam hal yang dia ingini di dalam kehidupannya. Namun Yesus pada saat itu tidak hanya memperhatikan, tidak hanya mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, hanya untuk memuaskan atau hanya untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah yang hebat, dia adalah Allah yang berkuasa. Tetapi Yesus memberitahukan di dalam kehidupan iblis pada saat itu bahwa dia mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Atau di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang keempat di situ dikatakan bahwa manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Allah ingin atau Yesus ingin menyatakan bahwa masalah kebutuhan hidup itu seringkali menjadi penyebab anak-anak Tuhan jatuh di dalam dosa. Yang seperti tadi saya katakan, dengan mengambil jalan pintas di dalam kehidupannya. Seringkali di dalam kehidupan kita kebutuhan-kebutuhan daging kita, kebutuhan-kebutuhan hidup kita itu menjadi prioritas di dalam kehidupan kita, saudara. Itu tidak salah. Tetapi kalau kita hanya menganggap atau menyatakan bahwa segala sesuatu itu adalah menjadi prioritas di dalam kehidupan kita, berarti saudara, kita mengecilkan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Penyertaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita itu, kita mengecilkan bagaimana Tuhan itu mampu untuk dapat melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bahwa manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja dikatakan firman Tuhan. Artinya saudara yang kasih oleh Tuhan, roti menggambarkan makanan di dalam kehidupan kita. Setiap kita memang membutuhkan kebutuhan hidup kita, ya, membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi itu bukan menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita, sehingga kita menyalahkan aturan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak taat, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hidup di dalam kebenaran. Karena Tuhan katakan bahwa manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja, atau makanan dan minuman, pakaian di dalam kehidupan kita, tapi setiap firman. Artinya Tuhan ingin supaya kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap pergumulan, setiap kebutuhan hidup kita. Tentunya saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, rasa khawatir itu tidak akan pernah ya kita dapat singkirkan dengan seutuhnya. Setiap kita pasti punya kekhawatiran, setiap kita pasti punya ketakutan, setiap kita pasti punya ya rasa gemetar bagaimana buat besok, bagaimana untuk hal-hal yang lain. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sama seperti pada waktu bangsa Israel dalam perjalanan masuk ke tanah Kanaan. Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka mengatakan, Musa, sekiranya engkau tidak membawa kami keluar dari Mesir, mungkin pada saat ini kami tetap enak walaupun kami di sana diperbudak, kami harus kerja rodi, tetapi kami akan mengalami makanan yang tidak atau yang pada saat ini kami butuhkan. Sedangkan di dalam perjalanan ini bukan merupakan satu perjalanan yang setahun 2 tahun, tetapi perjalanan yang berpuluh-puluh tahun untuk masuk di dalam satu Kanaan. Sehingga mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan, mereka berbantah-bantah di hadapan Tuhan, membuat Tuhan pada saat itu ya geram dengan keadaan bangsa Israel. Tetapi pada saat itu apa yang Tuhan lakukan? Kalau saudara baca di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18, Tuhan berkata kepada Musa, Aku Allah yang sanggup untuk dapat memenuhi kebutuhan daripada anak-anakku. Dan pada saat itu Tuhan memberikan burung puyuh, dan Tuhan juga memberikan mana di dalam kehidupan
Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari hal ini kita dapat menarik satu pelajaran bahwa ketika kita mengalami satu kesulitan hidup, ketika kita membutuhkan segala sesuatu hal yang ada di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita lari kepada manusia. Jangan kita mengambil jalan pintas untuk kita hidup di dalam dosa. Jangan kita melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi Tuhan ingin di dalam kehidupan kita, carilah dahulu kerajaannya, dikatakan firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, di dalam hal ini rasa kekhawatiran kita itu akan dikuatkan ketika kita mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita, sebagaimana firman Tuhan dikatakan, manusia itu tidak hanya hidup oleh karena roti saja, tetapi setiap firman. Allah sanggup untuk dapat melakukan setiap apapun juga yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saudara yang kasih oleh Tuhan, melalui proses-proses pembentukan di dalam kehidupan kita, kita ingin selalu serba segala sesuatu yang kita doakan itu instan, ya. Seperti kita minum susu instan. Ya, kalau dulu waktu saya zaman masih kecil, orang tua saya memberikan susu itu dari puskesmas, ya, yang boleh dikatakan yang harus digini-gini dulu, ya. Kalau sekarang saudara tinggal diseduh, walaupun airnya mungkin nggak panas, dikocok-kocok, udah langsung bisa diminum. Segala sesuatu yang instan, saudara, akan membuahkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang manja, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang serba instan di dalam kehidupan kita membuat kita menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang tidak memiliki kualitas iman yang kuat di dalam Tuhan. Tetapi melalui proses pembentukan yang Allah berikan, seperti yang Yesus alami pada saat itu akan mengubah pola pikir kita, akan mengubah hati kita, akan mengubah pengharapan kita, kekuatan kita untuk mengandalkan Tuhan. Karena apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang ke-30, ayat yang ke-34 di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hidup hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesudahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara kasih oleh Tuhan, firman Tuhan memberi tahukan di dalam kita, menguatkan dalam kehidupan kita. Kalau burung saja dipelihara oleh Tuhan, tumbuh-tumbuhan dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan akan memelihara di dalam kehidupan kita. Dalam pemeliharaan Tuhan ini tidak semata-mata kita berdiam diri. Dalam pemeliharaan Tuhan ini tidak semata-mata kita itu hanya duduk diam. Tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, cobaan kemewahan dunia atau kekuasaan. Di dalam ayat atau Lukas pasal yang keempat ayat 5 sampai yang ke-6 di situ dikatakan bahwa iblis membawa Yesus ke atas bait Allah, dan pada saat ke tempat yang tinggi, dikatakan di tempat yang tinggi, dan pada saat itu dia menawarkan seluruh alam semesta ini untuk menjadi miliknya. Setiap orang yang bekerja pasti mengingini jenjang karir yang baik atau yang bagus di dalam kehidupannya, agar kita mendapatkan kedudukan, jabatan, atau pangkat yang tinggi. Untuk kita mencapai itu, kita harus mengalami proses yang sesuai
dengan apa yang menjadi aturan di dalam tempat kita bekerja. Kita mungkin dituntut suatu kualitas kerja yang baik, attitude yang baik, suatu kinerja yang baik, kerja keras di dalam kehidupan kita sehingga kita dapat mencapai tingkat yang tinggi di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mencapai tingkat yang tinggi, saudara, itu akan berdampak penghasilan di dalam kehidupan kita. Setiap jabatan yang akan kita raih, saudara, pasti itu akan mengikuti, finansial kita itu akan mengikuti di dalam kehidupan kita. Namun pada saat ini, saudara yang kasih oleh Tuhan, iblis meminta untuk Yesus itu dapat tunduk kepada iblis. Namun pada saat itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang Yesus katakan di dalam kehidupan iblis itu? Dia mengatakan, engkau harus ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara kasih datang, ungkapan yang Yesus nyatakan di dalam kehidupan iblis pada saat itu adalah merupakan sesuatu hal bahwa segala sesuatu itu adalah kepunyaan Allah. Apa yang Dia katakan kepada Yesus itu sebetulnya tidak tepat, karena iblis seharusnya tahu bahwa alam semesta ini, dunia ini adalah milik Allah, bukan milik iblis. Walaupun pada saat itu dia mengatakan semuanya ini diberikan kepadaku. Secara harfiah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin itu benar. Iblis sangat memiliki semuanya, dan dia bisa saja melakukan segala berbagai macam cara di dalam kehidupan kita untuk kita dapat memiliki segala sesuatu yang tadi saya katakan, jabatan, pangkat yang tinggi dan lain-lain. Tapi kalau itu diberikan oleh iblis, diberikan oleh hal-hal, oleh karena bukan kemampuan kita, tapi keinginan kita, dengan berbagai macam cara. Kalau kita memiliki satu keinginan untuk kita mendapatkan jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, tentunya saudara, banyak orang yang akan melakukan segala sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Sikut sana, sikut sini, nyogok sana, nyogok sini, dan lain-lain. Tidak sesuai dengan kualitas yang dia dapati. Dan saya yakin saudara, orang yang mendapatkan hal-hal seperti ini sifatnya tidak kekal. Dia mungkin akan menikmati hanya sementara, tetapi nanti ujung-ujungnya saudara, dia akan dikejar oleh KPK. Tetapi Allah ingin di dalam kehidupan kita memiliki satu yang namanya kedudukan, satu kekuasaan di dalam kehidupan kita, saudara, tidak dengan cara yang tidak halal. Karena Yesus katakan ada tertulis, engkau yang akan menyembah kepadaku dan kepadanya kita akan berbakti. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita berbakti kepada Allah, ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, Mazmur melalui Salomo dikatakan, Mazmur 127 ayat yang 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Artinya saudara yang kasih oleh Tuhan, segala sesuatu kalau kita bisa menduduki jabatan kita memiliki satu kekuasaan, kita mungkin lebih dari orang lain, kita memiliki kemewahan dari orang lain, kita memiliki satu fasilitas lebih dari orang lain. Yakinlah atau sadarkanlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi itu karena anugerah Tuhan. Allah memberikan dalam kehidupan kita supaya kita tidak menjadi sombong. Tuhan bisa saja mengambilnya, Tuhan bisa saja mencabutnya, Tuhan bisa saja untuk kita jatuh dan miskin di hadapan Tuhan ketika kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidup, ketika kita tidak berbakti kepada Dia. Tuhan bisa saja melakukan hal seperti itu. Tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah ingin segala sesuatu kemewahan kita, segala sesuatu yang menjadi fasilitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, karena hasil jerih payah kita, nyatakan di dalam kehidupan kita, itu adalah anugerah Tuhan. Nyatakan di dalam kehidupan kita, itu adalah pemberian Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyertai kita di dalam usaha kita, kalau Tuhan tidak menyertai kita di dalam pekerjaan kita, kalau Tuhan tidak menyertai di dalam segala sesuatu aspek kehidupan kita, mungkin kita tidak akan ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Kalau kita masih bisa menabung mungkin untuk anak-anak kita
lain, saudara, itu adalah anugerah Tuhan. Kita bersyukur kalau di masa pandemi ini kita masih bisa hidup, kita masih bisa mengucap syukur, kita masih bisa untuk dapat bersukacita di hadapan Tuhan. Meskipun kita harus banyak mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita, kita masih bersyukur dibanding dengan orang-orang yang mungkin yang pada saat ini tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Namun Allah ingin di dalam kehidupan kita, kita harus menyatakan dalam hidup kita. Kita tidak boleh seperti iblis yang menyombongkan dirinya, tetapi kita harus seperti anak-anak Tuhan yang selalu rendah hati, bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu adalah karena Tuhan mengasihi di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai 10 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Lalu kita memuliakan Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan kita tidak sombong, dengan kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan katakan Dia akan memberikan lumbung-lumbung kita dipenuhkan, diberkati di dalam kehidupan kita. Jangan pernah andalkan segala sesuatu jabatan di dalam kehidupan kita. Semuanya itu bisa sirna, semuanya itu bisa dihalalkan Tuhan. Tetapi ketika kita mengandalkan, berbakti kepada Tuhan, menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya sepenuhnya kepada Tuhan, yang tidak pernah menyisihkan bagaimana perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang tidak menyampingkan bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia akan menjadi orang-orang yang diberkati. Yang ketiga adalah cobaan kealahan Yesus. Saudara kasih oleh Tuhan, pada waktu Yesus dibawa ke Yerusalem dan menempatkan Dia di gunungan bait Allah, lalu iblis berkata supaya Yesus menjatuhkan dirinya ke bawah. Dan pada saat itu dengan nada sinis dikatakan, Tuhan juga ada malaikat-malaikat Tuhan yang menatakannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini merupakan satu pengujian kealahan. Karena pada saat itu, ya tidak tahu iblis lupa atau tidak, saudara. Tapi yang pasti pada saat itu iblis ingin menguji kealahan Yesus. Karena pada saat itu dia kan dilahirkan oleh seorang manusia, Maria dan Yusuf. Dan pada saat itu saudara kasih oleh Tuhan, banyak kali orang-orang yang meragukan kealahan Yesus. Banyak kali orang-orang yang pada saat itu yang meragukan keilahian Yesus. Sehingga pada saat itu mereka ingin menggagalkan karya Tuhan, karya Yesus di dalam dunia ini, yaitu untuk membawa manusia itu hidup di dalam kebenarannya, terbebas dari alam maut, terbebas dari dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa di dalam kehidupan kita. Dan pada saat itu dia harus melakukan tugas dan misi Bapaknya, yaitu membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus, diselamatkan dengan pengorbanannya di dalam kehidupan. Yang membuat pada saat itu iblis ingin menggagalkannya. Tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, perkataan yang Yesus dapat katakan adalah, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Dengan kata lain, Yesus tidak bisa ditandingin oleh siapapun juga. Yesus tidak bisa ditandingin dengan Allah manapun juga. Karena Yesus berkuasa. Di samping dia manusia, dia juga adalah Allah. Dia akan mengubah alam maut menjadi satu alam sukacita. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 sampai 55 dikatakan, hai maut, di mana kesempatanmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Dengan kata lain, dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, itu menunjukkan kuasa Allah yang luar biasa. Tidak hanya mati, saudara. Yesus tidak hanya mengorbankan dirinya, tetapi pada hari ketiga dia juga bangkit. Kuasanya dinyatakan, sehingga membuat iblis pada saat itu tercengang bahwa tidak ada yang dapat diragukan kekuasaan Yesus di dalam kehidupan kita. Dari peristiwa ini kita mendapatkan beberapa pelajaran di dalam kehidupan kita. Yang pertama, iblis merupakan musuh besar kita, dan kita
sudah terlibat di dalam peperangan yang namanya peperangan rohani di dalam kehidupan kita. Yang iblis itu harus dilawan. Dilawan dengan apa? Kuasa Tuhan. Ketiga perkataan yang Yesus dikatakan ada tertulis. Tertulis di mana? Di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya melalui firman Tuhan, hanya melalui kuasa Tuhan, maka kita dapat menang di dalam kehidupan kita. Kita harus mengenakan ketopong keselamatan. Kita harus mengenakan satu pedang roh di dalam kehidupan kita. Kalau saudara dapat baca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayatnya ke-12 sampai yang ke-17 dan yang ke-17 dikatakan bagaimana kita harus mempergunakan atau memiliki senjata, yaitu senjata Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin menang daripada godaan-godaan dunia, kalau kita ingin menang daripada keangkuhan hidup kita, kalau kita ingin menang dari keinginan mata kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pakailah ketopong, yaitu keselamatan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Pakailah pedang roh yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Karena ketika hal itu tidak ada dalam kehidupan kita, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang terjatuh. Tapi ketika pedang roh itu ada, kebenaran firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, menguasai kita, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Yang kedua, hanya melalui Roh Kudus dan firman Allah, kita akan menang melawan tipu muslihat iblis maupun cobaan-cobaan yang kita alami di dalam dunia ini. Karena dia akan senantiasa, atau firman Allah itu akan berkuasa di dalam kehidupan kita. Lalu dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, ayat yang 31 sampai 37 di situ dikatakan, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada, selain Tuhan. Kita tidak bisa melawan keinginan kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan bisa melawan dengan keinginan yang ada di sekitar kita. Kalau hati kita tidak ada Yesus, tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus yang senantiasa memberikan satu maker dalam kehidupan kita. Jadikanlah firman Allah itu, yaitu Roh Kudus juga ada di dalam kehidupan kita, karena Dia yang akan memberikan ya, di dalam hidup kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu ada namanya hati besar dan hati kecil. Kadang-kadang kalau kita sedang emosi, hati besar kita itu adalah pengennya kita membalas kejahatan orang di dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang hati kecil kita selalu berkata, jangan, kamu kan anak Tuhan, jangan, kamu harus menjadi contoh, jangan, kamu kan begini, jangan, itu tidak dikehendaki Tuhan. Itu merupakan satu hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kata hati kita yang kecil itu yang sering kali membuat kita dipakai oleh Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, hendaklah perkataan Kristus selalu diam di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca dalam Kolose pasal yang ke-3 sebagai ayat yang terakhir. Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang dan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Untuk benar firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman, Tuhan, saat kau berfirman. Ketika kita yakin, saudara semua kita makin berdiri, bahwa perkataan Yesus itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi aman. Tuhan harus senantiasa bertindak dalam hidup kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku benar saat
keinginan hati kepada kecondongan pada dunia ini, kesombongan. Ajar kami tetap rendah hati, belajar seperti Yesus. Taruh hatimu dalam hatiku Tuhan, taruh pikiranmu dalam pikiranku Tuhan, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami merupakan representatif dari kehidupan Yesus di dunia ini. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Vivian yang sedang menyampaikan firman-Mu. Urapi, jadikan berkat baik pelayanan di tempat ini maupun di mana Tuhan percayakan beliau melayani. Berkati suami dan putra putrinya. Kami percaya keluarga yang setia seperti dia tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir. Hamba tidak mengerti kesulitan dan masalah mereka, namun buat mereka mengerti Tuhan bela, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan ajar kami terus tetap hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati mata pencarian umat-Mu, sehingga roda kehidupan ekonomi keluarga umat-Mu semakin membaik dari hari ke hari, menjadi berkat bagi banyak orang. Jauhkan daripada kekurangan dan sakit penyakit. Perlindungan Tuhan nyata bagi kami, sehingga kami terus tetap menjaga kesehatan kami, untuk kami terus tetap mengabdikan hidup ini kepada Tuhan. Bapa, jemaat Tuhan yang masih isolasi mandiri, Tuhan akan tolong ia segera pulih dan sehat, sehingga boleh kembali melayani pekerjaan Tuhan. Bapa, kalau Tuhan berikan kami kesehatan, ajar kami terus tetap menjaga kesehatan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terpujilah nama-Mu. Ibu Mantua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semakin hari bila semakin Tuhan berikan kesehatan yang semakin sempurna. Bapa, berkati jemaat Tuhan yang tidak hadir saat ini. Hamba tidak mengerti kesulitan dan masalah mereka, namun Tuhan berikan jalan keluar. Berkati, cukupi apa yang mereka butuhkan. Bagi yang belum dapat pekerjaan, terus akan memberikan pekerjaan. Bagi yang kami bekerja, ajar kami bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh. Terpujilah nama-Mu. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketentraman. Dari RT/RW di lingkungan kami sampai Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo, dengan hikmat Allah mengatur negeri ini, sehingga perekonomian semakin membaik, keamanan semakin nyata, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Tetangga kiri kanan belakang kami Tuhan memberkati. Keberadaan kami menjadi berkat bagi mereka ya Bapak. Kalau jemaat-Mu sebelum pulang tidak memberi persembahan, hamba menyatakan Tuhan memberkati persembahan itu, sehingga berarti untuk pelayanan di tempat ini dan menjadi berkat bagi jemaat itu sendiri. Sebab firman-Mu, berilah maka kamu akan diberi. Kami mau kembali Tuhan menyertai kami sampai di rumah masing-masing dengan selamat, dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat Tuhan. Saudara, arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera